Halo, sore. selamat sore. Sebentar saya menyambut Kedafren dulu ya, dokter ya. Oh ya, ya. Baik, Kedafren saya lanjutkan. Jadi selain kita akan membahas bagaimana sih caranya mendapatkan kulit yang bebas kusam, lalu juga nanti di akhir acara saya akan mengumumkan berbagai promo yang menarik dan juga memberitahu nih caranya buat Kedafren mengikuti kuis supaya mendapatkan 3 eksklusif tote bag gratis dari STI. Makanya saksikan terus sampai selesai ya, Kedafren. Baik, hari ini kita bersama dengan Dr. Evi dari Estetika Dr. Avandi Surabaya. Selamat sore, Dr. Evi. Selamat sore. Silakan, dokter. Iya, ya. Senang sekali ya bisa bertemu dengan Kedafren dan Dokter Dias sore hari ini. Mungkin ada Kedafren yang sudah mengenal saya karena saya sempat mengisi Skin Talk episode sebelumnya. Nah, ada juga yang mungkin belum mengenal saya ya, jadi saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Dr. Evi Setiawati dari Klinik Estetika Dr. Avandi, Surabaya. Saya praktek tiap hari Senin sampai Sabtu, tapi harinya bergiliran dengan dokter lain di jam 11 sampai jam 5 sore. Nah, Kedafren yang mau langsung konsultasi dengan Dr. Evi bisa langsung datang ya ke Estetika Dr. Avandi Surabaya yang ada di Jalan Raya Diponegoro nomor 144 Surabaya. Karena Kedafren, Dr. Evi ini sudah terkenal sekali nih, banyak sekali pasien-pasiennya beliau yang permasalahan kulitnya sudah teratasi berkat bantuan dari Dr. Evi. Makanya mau konsultasi langsung datang ke Klinik Estetika Dr. Avandi Surabaya. Atau untuk penjelasan alamat detailnya, Kedafren bisa langsung cek saja di website kami di www.klinikestetika.com pada bagian ranges. Baik, Kedafren, kita mulai masuk yuk ke tema Skin Talk kita hari ini. Topik kita hari ini yaitu mendapatkan kulit cerah dalam sekejap dengan Estetika Brightening Solution. Nah, seperti yang kita semua ketahui ya, bahwa semakin padatnya rutinitas kita, apalagi banyak aktivitas di luar ruangan, itu bisa membuat kulit kita menjadi kusam. Nah, selain itu juga penumpukan sel-sel kulit mati, mungkin Kedafren sering dengar, itu juga salah satu penyebab kulit kita menjadi kusam. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, supaya Kedafren kenal dulu nih bagaimana sih ciri-ciri kulit kusam itu dan apa saja penyebabnya, yuk langsung kita minta jelaskan saja oleh Dr. Evi. Dokter, boleh ya dok ya dijelaskan untuk Kedafren nih dok? Oh, boleh banget. Jadi langsung kita simak aja ya Dokter Dias dan Kedafren untuk PowerPoint-nya ya. Kita langsung masuk ke materi ke Brightening Solution. Pertama, apa itu kulit kusam? Kulit kusam adalah suatu kondisi kulit di mana penampakan dari kulit itu terlihat tidak cerah. Next. Nah, ada beberapa ciri-ciri kulit kusam. Yang pertama, kulitnya tampak tidak berseri. Jadi pada kulit karena terjadi penumpukan sel-sel kulit mati, kulit tampak kusam. Kemudian yang kedua, kasar. Struktur kulitnya tampak tidak rata dan kasar. Karena timbunan sel-sel kulit mati yang ada di permukaan kulit, sehingga tekstur kulitnya tidak lembut dan terasa kasar. Sedangkan yang ketiga adalah tampak lelah. Jadi kulit kita karena terlihat kusam dan tampak lelah, akhirnya tampak tidak nyaman ya, Kedafren. Kemudian ada juga ciri kulit kusam yang lain, yaitu kulitnya berkomedo bahkan berjerawat. Jadi di permukaan kulit ini kalau kita tidak rajin merawat, akhirnya terdapat penumpukan sel kulit mati, kemudian
penyumbatan pori-pori oleh minyak dan sel kulit mati tersebut. Akhirnya kulit menjadi kusam, menjadi berkomedo, dan bahkan menjadi berjerawat. Next. Apa saja penyebab terjadinya kulit kusam? Kulit kusam dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah paparan polusi. Jadi paparan polusi ini bisa disebabkan karena sinar matahari ataupun debu dan polutan, sehingga kulit menjadi tidak cerah. Kemudian yang kedua, karena faktor stres. Jadi kalau kita mengalami stres, dari tubuh sendiri akan memproduksi hormon tertentu yang akan membuat kulit kita menjadi kusam karena terjadi kerusakan sel-sel kulit. Kemudian yang ketiga adalah kulit menjadi kering. Jadi kalau kulitnya kusam, kering, pastinya tidak nyaman. Kemudian kelihatan wrinkle atau kerutan-kerutan halus di permukaan kulit. Untuk yang keempat, faktor penyebab terjadinya kulit kusam adalah nutrisi. Biasanya kulit kusam ini dapat ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak suka mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang mengandung vitamin, mineral, ataupun antioksidan. Biasanya banyak terdapat pada makanan-makanan yang pada sayur dan buah-buahan ya. Kemudian minum air putih juga harus bagus sehingga kulitnya juga tidak kering dan kusam. Kemudian yang kelima adalah faktornya asap rokok. Jadi asap rokok ini merupakan bahan radikal bebas. Jadi bahan radikal bebas ini akan merusak struktur dari sel kulit yang ada di permukaan kulit kita. Akhirnya kulit menjadi tidak sehat, menjadi tidak cerah, kemudian tampak lelah dan kusam. Kemudian yang terakhir adalah penyebabnya pemakaian make up yang terlalu sering. Jadi pemakaian make up ini kalau saya sarankan untuk keseharian lebih baik dengan make up yang ringan saja, kecuali kalau memang ada acara baru menggunakan make up yang agak berat. Misalkan dengan pemakaian foundation atau BB cream, cushion, atau mungkin pemakaian bedak padat ya. Jadi jika dipakai dalam keseharian atau setiap hari kita memakai makeup yang agak berat, akhirnya kulit akan menjadi gampang kering, gampang kasar, kemudian produksi minyaknya juga lebih banyak. Akhirnya kulitnya menjadi tidak sehat dan kusam. Next. Nah, untuk beberapa orang misalkan sudah terjadi kulit yang kusam, gimana nih solusinya? Nah, solusinya adalah pertama adalah rutin membersihkan wajah. Karena membersihkan wajah itu adalah hal yang paling penting. Jadi kita akan membersihkan sel kulit mati di permukaan kulit, kemudian timbunan minyak yang menyumbat pori-pori. Setiap hari sebaiknya dilakukan pagi dan malam hari, atau pagi, sore, dan malam juga boleh. Tujuannya untuk mengangkat sel-sel kulit mati tadi supaya tidak menyumbat di pori-pori ya. Kemudian yang kedua adalah perhatikan pola tidur. Jadi pola tidur juga berpengaruh sekali terhadap timbulnya kulit kusam. Jadi kalau kita kurang tidur, nantinya kulit menjadi gampang lelah, kemudian timbul kerutan-kerutan halus, sehingga kulitnya timbul penuaan dini ya, efek penuaan dini kelihatan. Jadi sebaiknya pola tidur harus tercukupi. Kemudian untuk yang ketiga, gunakan sunscreen. Jadi sunscreen ini sangat penting untuk perlindungan kulit kita. Jadi kalau kita di dalam ruangan, sunscreen itu juga sebagai perlindungan
untuk melembabkan kulit. Sedangkan jika kita di luar ruangan, di outdoor, sunscreen itu akan membantu melindungi kulit kita supaya tidak terjadi kulit yang lebih gelap karena efek dari sinar matahari atau debu. Kemudian yang keempat adalah rutin melakukan perawatan wajah. Jadi perawatan wajah ini sangat penting karena untuk meregenerasi sel-sel kolagen kita. Jadi pertumbuhan kolagennya nantinya akan dipercepat sehingga kulit menjadi lebih cerah, lebih lembut, lebih kenyal, dan lebih bagus. Kemudian yang kelima adalah menjaga pola makan dan gizi seimbang. Jadi pola makan juga harus sesuai dengan gizi yang seimbang juga ya. Jadi untuk nutrisinya itu harus tercukupi, jangan sampai kurang atau berlebihan. Next. Apakah treatment brightening solution yang aman untuk ibu hamil? Jadi untuk ibu hamil, memang kita sarankan untuk treatment tertentu yang memang aman untuk ibu hamil. Misalkan seperti facial advance, kemudian chemical peeling, micro peeling. Jadi treatment tersebut adalah suatu treatment yang sangat ringan untuk ibu hamil, tidak ada efek ke janin dan juga untuk hasilnya juga cukup mencerahkan ya. Kemudian jet peel juga bisa membersihkan kotoran yang menyumbat pori-pori dan komedo. Jadi jet peel ini suatu teknik peeling yang disemprotkan ke permukaan kulit kita supaya nantinya kulit kita akan menjadi lebih cerah, lebih teksturnya lebih kenyal dan lebih bekas jerawat. Jadi diharapkan dengan brightening peeling ini nantinya kulit kedafren bisa menjadi lebih cerah. Kemudian jadi iontophoresis ini adalah mengoleskan provitamin C di permukaan kulit kita yang nantinya akan diproses oleh tubuh kita menjadi vitamin C. Tujuannya adalah mencerahkan dan menghaluskan kulit, kemudian memulihkan tekstur kulit menjadi lebih halus, lebih bercahaya dan kencang. Kemudian mencegah timbulnya flek-flek karena kulit menjadi lebih lembab dan lebih cerah. Next. Treatment selanjutnya ada oxy infusion. Jadi oxy infusion ini tujuannya adalah untuk menghaluskan dan menutrisi kulit wajah. Kemudian untuk yang kedua adalah membersihkan wajah dari kotoran dan debu. Kemudian membuat wajah menjadi lebih bersih, sehat, segar, lembab, dan dalam waktu singkat. Next. Nah, untuk yang terakhir, ini ada advanced facial treatment. Jadi ini treatment yang paling primer yang biasanya dilakukan oleh kedafren ya. Jadi tujuannya adalah mengangkat komedo-komedo yang ada di permukaan kulit, kemudian mencerahkan juga karena kan ada masker yang dioleskan setelah di facial. Nah, adapun macam-macam facial advance di klinik estetika Dr. Avandi ada anti-aging cold facial yang tujuannya untuk mencerahkan kulit. Kemudian ada detox and depur cleanse facial. Jadi di sini facial detox ini sangat penting untuk kulit-kulit yang mungkin sebelumnya sudah memakai krim-krim whitening dari dari produk tertentu misalkan, atau untuk kedafren yang memiliki pori-pori yang dalam. Nah, itu nantinya akan lebih cerah, lebih bersih. Kemudian yang ketiga, ini untuk kulit yang berminyak ada purifying facial for acne atau oily skin. Jadi untuk kulit yang berjerawat atau kulit berminyak biasanya memakai purifying facial.
Kemudian untuk kulit kering kita ada shooting facial. Jadi hasilnya nanti kulitnya lebih lembab, lebih cerah, dan lebih kencang. Yang terakhir adalah photo skin rejuvenation. Next. Baik, Dokter Evi, terima kasih dok. Banyak ya dok ya, ternyata ya dok, Banyak solusi banget. banyak Iya. banget dok. Solusi dari estetika Dokter Afandi ini udah lengkap banget ya dok ya, untuk membantu Kedafren mendapatkan kulit yang cerah lagi dan bebas kusam. Nah makanya Kedafren, langsung datang saja ke klinik estetika Dokter Afandi, dan Kedafren juga tidak perlu khawatir lagi nih, karena di estetika Dokter Afandi kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tentunya sesuai dengan anjuran pemerintah. Dokter Evi, mungkin boleh di-sharing dok, apa saja nih protokol kesehatan yang sudah diterapkan di estetika Dokter Afandi? Jadi di klinik estetika Dr. Avandi itu kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi adanya pengecekan suhu tubuh, kemudian wajib memakai masker dan hand sanitizer, kemudian adanya penerapan dari physical distancing, perawat, kasir, dokter, bagian obat juga memakai APD lengkap ya. Jadi semuanya benar-benar bagus. Kemudian ada penyemprotan zat desinfektan yang kita lakukan rutin setiap 2 jam sekali, Dokter Dia. Kemudian penggunaan disposable bedsheet juga kita gunakan 1 kali untuk 1 pasien. Selain itu, klinik kita juga menerapkan protokol kesehatan baru dengan menggunakan sinar UVC dan air purifier sebagai perlindungan ganda untuk meminimalkan Kedafren terinfeksi dari virus dan bakteri saat berada di area klinik. Nah, sinar UVC ini memiliki fungsi yaitu semakin memperkecil kemungkinan penularan virus di udara saat berada di area klinik. Dan lampu UV-nya juga akan berguna untuk mensterilkan ruangan dari berbagai virus dan bakteri sampai 99%. Jadi treatment di estetika Dr. Avandi cukup aman. Kemudian selain memanfaatkan teknologi UVC 150 untuk memperkecil kemungkinan penyebaran virus di area klinik, kini estetika Dr. Avandi juga menggunakan air purifier sebagai perlindungan ganda untuk Kedafren. Teknologi ini juga digunakan untuk ruangan yang sering digunakan oleh Kedafren. Jadi pada ruangan konsultasi dokter, ruang treatment, kemudian ruang tunggu pasien selama jam operasional klinik berlangsung. Itu Dokter Dias. Wah, jadi aman dan nyaman ya dok ya, untuk semuanya yang berada di area klinik estetika Dokter Avandi. Iya. Benar banget ya dok. Jadi buruan ya, langsung datang deh untuk perawatan ke klinik estetika Dokter Avandi. Atau mungkin buat Kedafren yang masih belum sempat nih, belum punya waktu untuk langsung datang ke klinik, masih bisa juga untuk mendapatkan krim perawatan yang akan disesuaikan dengan kondisi kulit kalian masing-masing melalui live video consultation ataupun online photo consultation yang bisa Kedafren akses di website kami www.klinikestetika.com. Lalu bisa juga melalui klinik estetika mobile apps. Jadi Kedafren bisa sambil di rumah atau mungkin sambil di kantor pas lagi jam istirahat, konsultasi aja langsung dengan dokter. Baik, selain itu buat Kedafren yang mau langsung perawatan sekarang juga nih untuk mendapatkan kulit yang cerah dan bebas kusam, pas banget karena sekarang lagi ada banyak sekali nih dok promo yang sedang berlaku di estetika Dokter Avandi. Kalau kita sebutnya ada yang berlaku di estetika Dokter Avandi Surabaya, dan satu lagi
ada promo yang berlaku di seluruh cabang estetika Dr. Afandi. Apa saja nih yang berlaku di estetika Dr. Afandi Surabaya? Yaitu adalah auto roller, diskon 20%. Kemudian nih untuk yang ingin mendapatkan kulit cerah, tadi disarankan oleh Dr. Evi dengan brightening injection, pas banget lagi diskon 20%. Lalu kalau mau lebih maksimal lagi hasilnya, nah dengan intensive glowing infusion juga lagi diskon 20%. Kemudian ada yang gratis loh Kedafren, yaitu radio frekuensi treatment khusus untuk Kedafren yang melakukan transaksi minimal pembelian produk sebesar 750.000. Oh ya, saya belum jelaskan gimana nih caranya untuk mendapatkan diskon-diskon tadi. Jadi untuk Kedafren yang tinggalnya di area Surabaya, Kedafren hari ini yang sedang menyaksikan Skin Talk, tinggal screenshot saja Skin Talk kita sore ini. Lalu nanti bukti screenshotnya tinggal Kedafren tunjukkan ke kasir di Estetika Dr. Afandi Surabaya. Kedafren bisa deh langsung mendapatkan redeem promo tersebut. Lalu, oh iya, berlaku untuk 1 minggu ya. Jadi hari ini Kedafren screenshot, nah itu bisa sampai Jumat depan ya, berarti berlakunya sampai tanggal 19 Maret 2021. Kemudian ada juga promo yang berlaku di seluruh cabang estetika Dr. Afandi. Buat Kedafren yang di luar Surabaya, simak baik-baik nih. Jadi ada teenager package dengan diskon 10% untuk Kedafren yang masih berusia remaja, masih imut-imut. Nah, ini sampai tanggal 31 Maret bisa mendapatkan diskon sebesar 10%. Lalu ada promo juga dari Line. Jadi Kedafren tinggal add Line kami di @klinikestetika. Ada promo up to 50% dan ini berlakunya sampai 31 Mei 2021. Lalu ada promo yang terbaru nih bareng Telkomsel. Jadi ada Telkomsel Point, diskon 25% untuk imun booster injection atau free konsultasi dokter plus ekstraksi komedo. Lalu berlakunya sampai 31 Januari 2022, masih lama nih Kedafren. Satu jenis promo dapat ditukarkan dengan 20 poin Telkomsel. Langsung aja Kedafren cek di aplikasinya Telkomsel ya, My Telkomsel, atau dihubungi bintang 700 bintang 890 pagar. Nah, jadi itulah promo-promo yang sedang berlaku di Estetika Dr. Afandi, dan tentunya masih ada segudang lagi promo yang menarik untuk Kedafren semua. Makanya rajin-rajin kepoin sosial media kita. Rajin-rajin kepo nih dok, kepo pangkal untung nih dok namanya. Rajin-rajin kepo di Klinik Estetika Instagram kita, atau di Facebook, atau di Line ya, atau di website kami di www.klinikestetika.com pada bagian promo, atau bisa langsung telepon aja ke Klinik Estetika Dr. Afandi cabang terdekat. Yuk, yang belum screenshot buat Kedafren yang yang lagi di Surabaya, yang mau konsultasi langsung dengan Dr. Evi, screenshot sekarang juga, lalu tukarkan nanti di kasir Estetika Dr. Afandi Surabaya. Baik, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab nih. Ini apakah ada Kedafren yang ingin bertanya? Sepertinya masih malu-malu nih dok Kedafren. Sambil kita menunggu pertanyaan, ayo Kedafren silahkan ketikkan pertanyaan, nanti dijawab oleh Dr. Evi. Ya, sambil kita menunggu pertanyaan, saya jelaskan dulu nih cara mengikuti kuis
untuk Kedafren mendapatkan tote bag gratis. Jadi Estetika Dr. Afandi akan membagikan 3 eksklusif tote bag gratis dengan cara Kedafren mengikuti kuis yang ada di Klinik Estetika Mobile Apps. Caranya, Kedafren download dulu Klinik Estetika Mobile Apps, kemudian jam 12 malam Kedafren masih bisa isi kuisnya. Untuk pengumuman kuisnya, Kedafren bisa kepo-kepoin di sosial media @klinik estetika dan akan diumumkan besok di hari Sabtu. Jadi pantau terus sosial media kita. Baik, sudah ada pertanyaan nih Dr. Evi dari Kak Fatia Zuha. Halo Kak Fatia Zuha. Halo dokter. Apakah flek bisa muncul ketika usia kurang dari 25 tahun? Jika iya, apa saja dok penyebabnya dok? Silakan Dr. Evi. Oke, saya jawab ya. Jadi flek itu bisa muncul pada usia 25 tahun atau sebelum 25 tahun pun bisa terjadi flek. Jadi flek itu bisa muncul karena paparan sinar matahari, misalkan kulit kita kering, kemudian terbakar sinar matahari, timbul noda-noda hitam. Nah, biasanya untuk flek yang tipe seperti ini karena kulit kita kering sehingga gampang terjadi flek hitam pada kulit. Dan juga karena kita tidak memakai sunscreen ya dok ya biasanya. Kemudian untuk yang lainnya, misalkan ada beberapa tipikal kulit berdasarkan ras, misalkan kulit itu gampang terjadi flek atau secara genetik, misalkan pada flek yang bintik-bintik di kulit. Nah, itu termasuk kasus-kasus perpigmentasi pada. Ada juga flek bekas jerawat. Jadi flek bekas jerawat ini biasanya muncul karena kita setelah ada proses peradangan pada kulit kita, jadi jerawatnya sembuh, kemudian berbekas hitam-hitam. Nah, itu juga termasuk flek yang bisa muncul di usia 25 tahun ya tentunya. Kemudian ada juga flek yang warnanya bukan kecoklatan atau kehitaman, tapi fleknya putih. Nah, itu karena proses peradangan pada kulit. Jadi karena iritasi sebenarnya, iritasi pada kulit, kulitnya kering, kemudian nggak pakai sunscreen, biasanya sering pada orang-orang yang aktivitasnya banyak bekerja di luar, di outdoor, atau mungkin anak-anak yang suka bermain di bermain sinar matahari biasanya. Nah, untuk usia 25 tahun juga pastinya bisa terjadi flek. Jadi tidak hanya waktu usia aging aja ya flek itu timbul. Begitu, dokter. Baik, terima kasih Dokter Evi. Nah, jadi Kak Fatia bisa dok ya, flek itu muncul dari usia kurang 25 tahun. Dan untuk mencegahnya harus rajin-rajin pakai sunscreen ya dok, berarti ya dok? Ya, sunscreen. Kemudian kalau bisa juga rajin dibersihkan kulitnya. Jadi tidak gampang kering kulitnya. Terus kelembapannya juga masih terjaga, begitu. Baik, seperti itu Kak Fatia. Lalu pertanyaan dari gimana nih bacanya? Kak Naf RSYD. Dok, kalau belum pernah pakai estetika, mau coba nih perawatan dan lagi berjerawat, biasanya treatment apa dokter? Jadi kalau belum pernah mencoba, pilihkan krim yang sesuai dengan jenis kulitnya. Kemudian
tingkat keparahan dari jerawatnya pun nanti akan kita pertimbangkan apakah pasien itu bisa dengan krim perawatan saja atau mungkin memerlukan vitamin yang membantu untuk proses penyembuhan dari jerawatnya.